Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, kaifa halukum ayyuhat tulab? Bagaimana kabar kalian semuanya, adik-adik yang soleh dan solehah? Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini berjumpa kembali dengan Ustadz Rizal. Dan Ustadz harapkan semuanya dalam keadaan sehat ya. Semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan melanjutkan materi kita. Dan sebelumnya kita sudah menyelesaikan hadis arba'in ya. Al-ahadits Al-Arba'ina An-Nawawiyah sudah selesai sampai hadis ke-42. Dan sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang baru. Ya, materi yang baru apa itu? Yaitu Arba'una Atharon Anis Sahabah. Ya. Arba'una Atharon Anis Sahabah. Apa artinya? 40 asar dari sahabat. 40 asar sahabat. Baik. Mungkin sebagian pernah mendengar ya, apa itu asar, dan sebagian lagi belum pernah mendengarnya. Kita akan bahas apa itu asar. Sebelumnya, Ustadz ingin jelaskan kembali ya materi tentang hadis. Sebelum kita membahas asar, Ustadz ingin menjelaskan tentang hadis. Ya, mungkin barangkali di antara kalian ada yang sudah lupa. Hadis itu apa? Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik perkataan, perbuatan maupun penetapan. Ya, jadi hadis itu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, yang berasal dari Nabi, baik itu perkataan, ya seperti yang sering kita dengarkan. Nabi SAW bersabda, Innamal a'malu binniyat. Ya, ini sudah kalian hafalkan. Atau perbuatan Nabi ataupun penetapan Nabi, ya, atau persetujuan Nabi. Misalkan seorang sahabat melakukan suatu perbuatan dan Nabi tidak mengingkarinya, ya. Tapi Nabi tidak memerintahkan itu dan juga tidak mengingkarinya. Itu contoh dari penetapan. Ini hadis ya. Jadi hadis itu berasal dari Nabi, disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan selainnya. Ya, bukan sahabat, bukan tabiin atau ulama-ulama yang lainnya. Kemudian asar. Kita sekarang akan membahas asar adalah apa? Ya, secara bahasa artinya sisa atau bekas ya, atau jejak, itu asar. Menurut istilah, asar adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat atau tabi'in ya. Tapi juga ada kalanya asar itu juga didefinisikan, diartikan dengan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun secara umumnya asar itu biasanya ya menunjukkan sesuatu ya, segala sesuatu atau apa yang disandarkan kepada sahabat atau Nabi, ya biasanya berupa perkataan atau pendapat. Ini asar. Makanya kita kenal dengan istilah asar sahabat ya. Dan inilah yang akan menjadi pembahasan kita di sini ya. Kita akan mempelajari perkataan para sahabat radhiyallahu anhum ya. Muqaddimah, pembukaan atau pendahuluan. As-sahabatu jam'us sahabi, was-sahabi huwa man laqiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'minan bih wa mata 'ala al-islam. As-sahabatu hum khairun nasi ba'dal anbiya. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairun nasi qarni tsumma alladhina yalunahum tsumma alladhina yalunahum. Rawahul Bukhari wa Muslim. Baik, artinya apa?
Ya, sahabat itu adalah as-sahabah ya. Ini bentuk jamak. Para sahabat adalah bentuk jamak dari as-sahabi. Yaitu sahabat, bukan sahabat kita, tapi sahabat Nabi ya. Yaitu orang yang berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beriman kepadanya dan meninggal di atas agama Islam. Ya, meninggal dalam keadaan Muslim. Para sahabat adalah orang-orang terbaik setelah para Nabi. Ya, karena mereka orang-orang pilihan ya untuk menemani Nabi, menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah generasiku, ya generasi para sahabat. Kemudian orang-orang yang mengikuti mereka atau disebut tabi'in, dan kemudian orang-orang yang mengikuti mereka lagi setelahnya, yaitu tabi'ut tabi'in. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, jadi kita sudah paham ya, sahabat yang dimaksud sahabat Nabi itu orang yang berjumpa dengan Nabi, ya berjumpa dengan Nabi, ya kemudian beriman padanya dan meninggal di atas agama Islam, meninggal dalam keadaan Muslim, ya. Jadi tidak hanya berjumpa. Kenapa? Yang berjumpa dengan Nabi itu banyak. Abu Lahab berjumpa dengan Nabi, Abu Jahal berjumpa dengan Nabi, tapi apa? Mereka meninggal di atas kekafiran, bukan di atas agama Islam, maka tidak disebut sebagai sahabat, ya. Dan berjumpa di sini ya diartikan entah itu Nabi melihat atau orang itu melihat Nabi, ya. Jadi ada sahabat yang beliau itu tidak bisa melihat, buta, ya. Jadi tidak bisa melihat Nabi seperti apa, namun Nabi melihatnya, maka dia disebut sahabat. Seperti siapa? Abdullah bin Umi Maktum, ya. Ini sebab turunnya surat Abasa, ya. Ini ada cerita tentang beliau, Abdullah bin Umi Maktum. Nanti kalian bisa murajaah lagi. Kemudian setelah itu tabi'in, ya, orang-orang yang hidup setelah orang-orang hidup tapi mereka tidak mengalami masa hidup Nabi, ya. Pengikut tabi'in itu pengikut, maksudnya pengikut, ya, yang orang-orang mengikuti para sahabat. Mereka menjumpai sahabat, mereka bertemu dengan sahabat, namun tidak berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena Nabi telah meninggal. Kemudian diikuti oleh setelahnya tabi'ut tabi'in, ya, mereka berjumpa dengan sahabat, berjumpa dengan tabi'in tapi tidak berjumpa dengan sahabat, ya. Jadi kalian harus paham ya, sahabat itu berjumpa dengan Nabi, ya, mereka beriman pada Nabi dan meninggal dalam keadaan Islam. Kemudian muncul generasi setelahnya, yaitu apa? Tabi'in. Ya, kalau sahabat kalian sudah paham ya, sudah tahu. Ya, dan sahabat yang paling utama adalah 4 Khulafaur Rasyidin, itu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ya, kemudian ada 10 orang yang dijanjikan masuk surga selainnya. Ya. Siapa? Masih ingat? Ada Zubair bin Awam, ya. Kemudian Thalha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, ya, dan seterusnya. Kemudian tabi'in itu, ya, mereka yang berjumpa dengan sahabat namun tidak berjumpa dengan Nabi, ya. Beriman, ya, dan meninggal dalam keadaan Islam tentunya. Kemudian contoh tabi'in, ya. Contoh tabi'in adalah Uwais al-Qarni dan Al-Hasan al-Basri. Ini contohnya, ya. Kemudian diikuti oleh tabi'ut tabi'in. Setelah itu ada generasi seterusnya tabi'ut tabi'in, ya, mereka yang berjumpa dengan tabi'in, ya, atau menjadi murid tabi'in namun tidak berjumpa dengan sahabat, tidak berjumpa dengan sahabat, itu disebut tabi'ut tabi'in, ya. Kita teruskan.
fa inna mamuruna bil iqtida bihim wal intifa'i bi ulumihim. Fa fi hadzal kitab 40 asaran mimma sabata anhum min ghuraril aqwal. Fa inna hadhihi al-athar al-arba'ina nukilat an arba'ina sahaba wa min atammi ma nukila anhum ma'nan wa ajallihi qasdan. Artinya apa? Jadi kita diperintahkan untuk meneladani mereka dan mengambil manfaat dari ilmu mereka, yaitu para sahabat. Maka di dalam buku ini terdapat 40 asar yang berasal dari para sahabat yang termasuk perkataan mereka yang berharga. Jadi ini arti guror ya, al-gurorul aqwal. Ya, jama dari gurrah. Nanti kalian akan temukan di modul kalian al-gurratul ula dan seterusnya. Gurrah itu apa? Gurrah itu maknanya banyak ya. Bisa diartikan yang putih ya, yang warna bagian yang warnanya putih atau yang bersinar, berkilau, yang terkemuka, yang terkenal ya, yang paling utama, paling awal atau yang berharga ya. Jadi gururul aqwal, perkataan yang utama atau perkataan yang berharga. Kemudian sesungguhnya 40 asar ini diambil dari 40 sahabat dan merupakan perkataan mereka yang paling sempurna maknanya dan paling mulia maksud yang terkandung di dalamnya. Jadi yang akan kalian pelajari di buku ini adalah 40 perkataan para sahabat ya, yang berasal dari 40 sahabat. Jadi setiap sahabat diambil satu perkataannya ya, dan diambil dari perkataan mereka yang paling sempurna dalam sisi makna dan maksud yang terkandung di dalamnya. Nah, apa saja itu nanti kita akan pelajari di pertemuan berikutnya. Ya, ini sebagai mukadimah, kalian pahami dulu ya. Kemudian untuk pertemuan berikutnya kita akan masuk ke al-ghurrah al-ula ya, perkataan sahabat yang pertama dimulai dari Khulafaur Rasyidin ya, Abu Bakar yang pertama dan seterusnya. Baik, mungkin itu saja pembukaan ya atau pendahuluan dari Ustadz mengenai pembahasan kita 40 asar sahabat ya. Kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.